Pak Udin adalah seorang penjual pecel lele yang terkenal di desanya. Setiap malam, ia menggelar lapaknya di pinggir jalan dekat sebuah sawah. Pelanggannya datang silih berganti, dan Pak Udin selalu menyediakan makanan dengan penuh hati-hati. Namun, ada satu hal yang tak diketahui orang-orang. Pak Udin mendapat ramuan dari seorang di pasar malam yang katanya bisa menarik lebih banyak pelanggan. "Campurkan ini ke sambalmu setiap malam," kata si pemberi ramuan, seorang lelaki tua dengan mata tajam. "Tapi ingat, jangan sesekali berhenti menyediakannya. Mereka akan datang mencari." Pada awalnya, ramuan itu benar-benar berhasil. Pelanggannya bertambah dan banyak yang memuji sambal pecel lelenya yang terasa berbeda dan nikmat. Namun, seiring waktu, Pak Udin mulai merasakan keanehan. Setiap selesai berjualan, ia mendapati sisa-sisa sambal dan lele di lapaknya seperti berceceran, seolah-olah ada seseorang yang dengan sengaja mengacak-acaknya. Suatu malam, saat hendak pulang, Pak Udin melihat bayangan di sekitar sawah. Sosok itu tampak seperti seseorang yang mengintai dari kejauhan. Pak Udin berpikir itu hanya seorang petani yang sedang begadang, tetapi bayangan itu tidak pernah bergerak dari tempatnya. Esok harinya, saat berjualan lagi, Pak Udin mulai mendengar bisikan-bisikan samar di sekitarnya. Meski lapaknya ramai oleh pembeli, bisikan itu pelan namun jelas terdengar di telinganya. "Kami datang, kami lapar." Pak Udin mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya halusinasinya. Namun, malam itu, ia merasa ada yang aneh saat hendak membereskan lapaknya. Meja dan kursi yang tadinya sudah dibereskan tiba-tiba berpindah posisi. Malam-malam berikutnya, kejadian-kejadian ganjil semakin sering terjadi. Setiap kali ia menutup lapak, Pak Udin mendengar langkah kaki mengelilinginya. Namun, tak ada siapapun di sekitar. Suara tawa pelan dan bisikan menjadi semakin sering terdengar. Bahkan, kadang suara-suara itu terdengar marah. "Kami tidak suka menunggu." Satu malam saat ia sedang menyiapkan sambal di belakang warung, Pak Udin merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, dilihatnya sesosok perempuan dengan rambut panjang, wajah pucat, dan mata hitam legam berdiri di sana. Wanita itu memandangnya dengan tatapan tajam sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menjijikan. "Aku lapar, Udin. Tambahkan lebih banyak sambalnya," bisik wanita itu sambil mendekat, semakin membuat Pak Udin gemetar ketakutan. Sejak malam itu, Pak Udin tidak pernah lagi merasa tenang. Setiap malam, ia melihat lebih banyak sosok aneh yang duduk di kursi-kursi lapaknya. Semuanya dengan mata kosong dan kulit pucat seperti tak bernyawa. Mereka makan dengan lahap, tetapi setiap kali ia mencoba menutup lapak, mereka menatapnya tajam, seolah memperingatkan agar dia tidak menghentikan jamuan tersebut. Akhirnya, Pak Udin mencoba untuk menghentikan usahanya. Namun, saat ia tidak membuka lapak pada malam ketiga, suara-suara itu datang ke rumahnya
Malam itu, suara ketukan pintu terdengar tanpa henti, diiringi bisikan yang terus berulang. Buka lapaknya, kami lapar, Udin. Ketika Pak Udin membuka pintu, tak ada seorang pun di sana. Hanya angin malam yang terasa dingin menusuk. Puncaknya, pada suatu malam, ia merasa ada yang mencekik lehernya saat tidur, sambil berbisik pelan. Jangan pernah berhenti. Esok paginya, tubuh Pak Udin ditemukan warga desa di lapak pecel lelenya. Duduk kaku dengan tatapan kosong, mulutnya menganga seakan menjerit. Sampai sekarang, lapak itu tak ada yang berani menempati. Warga desa percaya, siapapun yang berjualan di sana akan terus menjadi tuan rumah bagi para tamu yang tak pernah dikenyangkan.